Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ista Leani Muskananfola, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Saya adalah dosen pada program studi Nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Citra Bangsa di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. NIDN saya 0807049301. Saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi Nurse. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah, Keperawatan Gawat Darurat. Kode mata kuliah 370371228. Bobot SKS pada mata kuliah ini adalah 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini akan ditempuh pada semester genap, terkhususnya di semester 6. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan yang termasuk di dalamnya adalah 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Pengajar pada mata kuliah ini terdiri dari tim pengajar atau tim teaching, dosen program studi Nurse, dan saya adalah koordinator mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan resiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta kondisi klien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan keperawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian atau kecacatan yang mungkin terjadi. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. Yang ketiga, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan, yaitu klinik dan komunitas, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan kesehatan klien. Yang kelima, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Dan yang terakhir, mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 7 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan filosofi, konsep holistik dan proses keperawatan kegawat daruratan. Yang kedua, mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus-kasus kegawatan, kedaruratan, kegawat daruratan terkait gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawatan, kedaruratan, atau kegawat daruratan terkait berbagai sistem. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis.
Yang keenam, mahasiswa mampu melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Dan CPMK yang terakhir, mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan kedaruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif, inovatif, sehingga menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada 12 materi pembelajaran. Yang pertama ada konsep filosofi, holistik, dan proses keperawatan gawat darurat. Yang kedua, konsep trias. Yang ketiga, askep shock, IMA, dan trauma kepala. Yang keempat, askep trauma dada, abdomen, dan muskuloskeletal. Yang kelima, askep kegawat daruratan obstetrik. Yang keenam, askep kegawat daruratan psikiatrik. Yang ketujuh, askep sengatan serangga dan gigitan ular. Yang kedelapan, askep kegawat daruratan akibat intoksikasi. Yang kesembilan, prosedur pembidayaan, kontrol servikal, manajemen jalan nafas, dan transport pasien. Yang ke-10, prosedur keperawatan bantuan hidup dasar pada pasien dewasa, ibu hamil, anak-anak, dan neonatus. Yang ke-11, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Dan yang ke-12, prinsip etika dan nursing advokasi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menerapkan student-centered learning dan ada beberapa metode yang akan diterapkan. Yang pertama, ceramah dan diskusi. Yang kedua, small group discussion dengan case study. Yang ketiga, problem-based learning, project-based learning, dan simulasi. Dan juga dalam bentuk penugasan terstruktur dan tugas mandiri. Sistem penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama, penilaian teori dengan bobot 40% yang terdiri dari UTS, penilaian UTS 40%, penilaian UAS 40%, penilaian tugas 20%, penilaian laboratorium dengan bobot 40%, soft skill 20%, dan keseluruhannya berjumlah 100%. Selanjutnya, kita akan menyaksikan proses pembelajaran di kelas. Oke, selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang. Apa kabarnya siang ini? Baik, siang ini kembali dengan Ibu Ista. Kita akan belajar mata kuliah keperawatan gawat darurat di pertemuan yang kedua ini ya. Tapi mengawali pertemuan kita, Ibu izinkan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Oh ya, silakan Angel. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mengawali dengan perkuliahan kita pada hari ini, mari kita mengawali dengan doa dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Bapa Putra dan Roh Kudus lewat perantaraan Santa Perawan Maria, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu hingga atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami semua hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan perkuliahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang boleh kami pelajari bersama bisa kami tanamkan pada masa depan kami masing-masing. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan, Allah senantiasa kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Angel. Anak-anak sekalian, ini pertemuan kita yang kedua untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep gawat darurat, apa itu gawat darurat ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang trias dan proses keperawatan gawat darurat. Tapi sebelumnya tadi Ibu sudah kirimkan presensi ya. Kalian bisa mengisi, batasnya sampai di akhir perkuliahan ini. Ya, jadi boleh diisi ya. Oke. Nah, trias dan proses keperawatan gawat darurat. Sebelumnya Ibu sudah minta kalian untuk membaca terkait dengan trias. Dan di slide ada tulisan yang warna-warni. Menurut kalian itu maksudnya apa? Sampai Ibu harus tulis trias pakai huruf beda-beda warna. Ya, Prisida. Ibu, terima kasih. Nama saya Sida di sini.
menurut saya di tulisan tersebut dibagi menjadi warna-warni karena dalam trias itu harus dibagi dalam beberapa warna untuk menentukan prioritas mana pasien yang harus ditangani terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Brisida. Jadi menurut Brisida di trias ya, yang nanti sebentar kita akan lihat apa itu trias, harus memilah pasien dan untuk mempermudahnya kita menggunakan kategori warna ya. Oke. Nah, anak-anak bisa bantu ibu. Ini ada satu gambar ya. Kira-kira ini gambar apa kalau kalian lihat? Menurut sepemahaman kalian ini gambar apa? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya gambar ini adalah gambar salah satu orang yang sedang mengalami kecelakaan lalu lintas dikarenakan dia sedang terkapar di pinggir jalan dan badannya penuh berlumuran darah. Oke, terima kasih Angel. Ya, kemungkinan ini korban kecelakaan lalu lintas ya. Oke, gambar yang kedua. Silakan, Wike, permisi ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Perkenalkan, nama saya Wike. Kalau menurut saya gambar yang kedua ini seperti seorang laki tua yang sedang memegang dada, mungkin karena nyeri dada. Oke, nyeri dada ya. Baik, terima kasih Wike. Permisi. Ini gambar yang ketiga. Ya, silakan Jordan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Jordan. Nah, di gambar yang ketiga itu ada seorang wanita yang sedang merasakan mual dan muntah. Mual dan muntah. Oke. Baik, terima kasih Jordan. Nah, dari tiga gambar ini semua pasien atau seseorang yang kemungkinan akan mencari pertolongan di fasilitas kesehatan ya, di rumah sakit ya. Nah, misalkan kamu adalah perawat yang bekerja di salah satu instalasi gawat darurat. Kemudian pada saat kamu dinas, pada satu waktu yang bersamaan, 3 pasien dengan kategori yang seperti ini, dengan kondisi seperti ini, datang secara bersamaan. Siapa yang harus kalian tolong lebih dahulu? Pasien yang mana yang harus tolong lebih dulu? Ya, silakan. Permisi. Baik Ibu, perkenalkan saya Olani. Menurut pendapat saya yang harus kita tolong terlebih dahulu adalah orang yang mengalami kecelakaan, Ibu. Mengalami kecelakaan. Ya. Oke. Kemudian ada yang punya pendapat lain? Silakan, Juvita. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Juvita Risanus Gonsalves, biasa disapa Bita. Kalau menurut saya yang nyeri dada duluan. Yang nyeri dada. Oh, Olani bilang yang kecelakaan. Permisi. Juvita bilang yang nyeri dada. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ada? Kalau yang ibu yang mual itu? Silakan, Brisida. Baik Ibu, menurut saya yang harus ditolong pertama ibu yang mual itu karena kalau misalkan dia sudah bangun dari mual pasti dia akan naik, jadi harus ditolong dulu. Oke. Nah, ada lagi yang punya pendapat lain? Tidak ada? Nah, kita bingung nih, siapa yang harus lebih dulu ditolong? Oleh karena itu kita harus belajar trias. Trias atau pemilahan pasien ya. Nah, anak-anak sekalian, capaian pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah kita belajar, anak-anak, mahasiswa akan mampu belajar tentang mengerti, mampu menjelaskan kembali tentang apa itu trias ya, pemilahan pasien dan juga proses keperawatan. Proses keperawatan dimulai dari pengkajian, diagnosa, sampai dengan evaluasi. Oke, kita mulai yang pertama tentang konsep trias. Nah, trias ini ya, dia dari bahasa asing ya, akar katanya trier ya, yang berarti to sort atau untuk memilah-milah pasien. Memilah-milah pasien berdasarkan prioritas. Siapa nih yang harus ditolong terlebih dahulu ya. Ya, jadi trias ini adalah suatu cara untuk melakukan seleksi atau pemilahan korban. Karena kan kalau pasiennya banyak, korbannya banyak, satu datang dia bilang begini,
Ibu, suster, saya datang lebih dulu, saya harus ditolong. Padahal misalkan dia muntah-muntah. Sementara yang datang berikutnya adalah pasien dengan nyeri dada, yang kemungkinan akan jatuh pada henti jantung. Nah, bagaimana kita menolong? Kita harus memilah pasien. Memilah pasien berdasarkan tingkat kegawatannya pasien, ya. Oke, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mempercepat pertolongan, memberikan pertolongan sesuai kebutuhannya pasien dan menyelamatkan nyawa serta mencegah kecacatan. Di minggu lalu kita sudah belajar tujuan utama dari pelayanan keperawatan gawat darurat adalah mencegah kehilangan nyawa dan mencegah terjadinya kecacatan. Oke. Ini tujuan trias ya, ada identifikasi kondisi pasien, menetapkan tingkat kegawatan pasien, pasien ini prioritas 1 kah, prioritas 2, 3, atau prioritas 4, bahkan sampai prioritas yang kelima ya. Ini beberapa tujuan dari trias. Sekarang Ibu mau kita melihat kapan dan bagaimana trias dilakukan. Dilakukan pada kondisi bencana atau musibah, dilakukan di luar rumah sakit atau pra-hospital, di dalam rumah sakit atau intra-hospital, dan pada kondisi bencana ya. Tujuannya untuk apa? Menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya. Dan ada prinsip yang harus kita pegang teguh untuk kondisi gawat darurat, yaitu 3A. Apa itu? Aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Ya. Nah, ini ada metode yang sangat simpel, yang sangat sederhana yang bisa digunakan untuk memilah pasien, yaitu metode STAR atau Simple Triage and Rapid Treatment. Nah, Simple Triage and Rapid Treatment ini dia akan membagi pasien menjadi 4 kategori untuk memudahkan kita mengingat dengan label warna. Jadi kembali ke awal ya, kita membagi pasien dengan kategorinya, kemudian kita berikan label warna. Kategori atau prioritas 1 labelnya warna merah. Kategori atau prioritas 2 labelnya warna kuning, kategori prioritas 3 labelnya warna hijau, dan prioritas yang terakhir labelnya hitam. Ini untuk pasien yang sudah meninggal. Ya. Nanti untuk pasien prioritas 1 kriterianya pernafasannya yang lebih dari 30 kali per menit ya, sudah tidak teraba lagi nadi radialis, sudah tidak teraba. Palpasi sudah tidak teraba dan pasien sudah tidak sadar. Kalau prioritas yang kedua pernafasannya kurang dari 30 kali per menit ya, nadi teraba tetapi status mentalnya masih baik. Untuk prioritas ketiga, pasien biasanya masih bisa berjalan, masih sadar ya. Oke, kita lihat yang mempermudah kita. Kita lihat ini dia. Algoritma dari STAR ya, Simple Triage and Rapid Treatment. Ketika pasien datang, kita lihat apakah dia bisa berjalan. Kalau pasien bisa berjalan, kita langsung kategorikan dia prioritas 3 atau label warna hijau ya. Kalau pasien tidak bisa berjalan, kita periksa respirasinya atau kita periksa pernafasannya ya. Kalau dia bisa bernafas, kita hitung ya, atau ada pernafasan, ada frekuensi pernafasannya ada, kita hitung frekuensi pernafasannya berapa. Kalau lebih dari 30 kali per menit, kita langsung kategorikan prioritas 1 label warna merah. Kalau dia kurang dari 30 kali per menit, kita periksa nadi radialisnya. Kalau tidak teraba nadi radialisnya, curiga apakah pasien ini ada perdarahan. Kalau ada perdarahan, kita kontrol perdarahan dan berikan kategori merah ya, prioritas 1. Kemudian kalau nadi radialisnya teraba, kita periksa status kesadaran. Kalau dia masih can obey simple command, dia masih bisa mengikuti perintah-perintah sederhana, maka kita kategorikan prioritas kedua. Tetapi kalau sudah tidak dapat lagi mengikuti perintah, maka kategorinya prioritas 1 ya. Nah, kalau begitu dia datang, pasien tidak bisa berjalan, periksa pernafasan
ternyata tidak bernafas, kita lihat posisi airway-nya, jalan nafasnya seperti apa ya. Kalau jalan nafasnya ada sumbatan, kita bebaskan. Tetapi kalau tidak, tanpa respirasi, berarti kita simpulkan pasien ini meninggal ya. Prioritas 4 label warna hitam, dan kalau masih ada pernafasan prioritas 1 label warna merah. Nah, ini dia algoritmanya. Nah, ini dia contoh kasus kita belajar. Yang pertama ada seorang laki-laki usia 28 tahun berteriak histeris minta tolong dan terlihat ada fraktur terbuka di humerus sinistranya ya. RR-nya 28 kali per menit, heart rate 100 kali per menit, GCS 15. Nah, menurut anak-anak sekalian, ini kategori trias berapa? Prioritas mana? Ada yang bisa? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ona. Ini kategori yang di kasus tersebut itu ada di kategori 3. Kategori 3, oke, Ya. Terima kasih. Tidak apa-apa, nanti kita lihat kembali ya. Menurut Ona ini prioritas 3. Coba kita lihat. Pasien ini berteriak histeris minta tolong. Kalau berteriak, bisa berteriak berarti bisa bernapas toh? Ya, bisa bernapas ya. Kita anggap airway-nya clear. RR-nya 28 kali per menit ya. Dia kemungkinan tidak bisa berjalan, mungkin ya, karena ada fraktur memang di humerus, tetapi bisa saja dia tidak berjalan. Respirasinya ada, kurang dari 30 kali per menit. Nadi radialnya teraba ya, 100 kali per menit. Status kesadarannya GCS-nya 15, berarti dia dapat mengikuti perintah-perintah sederhana kategori trias kuning atau prioritas kedua. Oke, ini dia contoh-contoh kasus. Nanti untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan kita tugas terkait dengan kasus-kasus ini ya, untuk anak-anak menelaah saya sudah bisa sampai di mana. Oke, kemudian Ibu lanjutkan ke proses keperawatan gawat darurat. Nah, oh ya, sebelumnya trias ini bisa dilaksanakan tadi di prahospital, intrahospital, dan di kasus bencana. Oke. Ibu lanjutkan ke proses keperawatan gawat darurat ya. Nah, proses keperawatan gawat darurat menurut Standard of Emergency Nursing Care ada 5 ya, tahapannya sama. Pengkajian keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Yang menjadi pembeda di sini pada kasus gawat darurat, kita pengkajiannya dibagi menjadi primary survey dan secondary survey. Di primary survey kita akan mengkaji airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Airway kita mengkaji jalan nafas pasien paten atau tidak, clear atau tidak. Gambaran clear adalah atau gambaran jalan nafas bersih, tidak ada sumbatan adalah seperti ibu, seperti anak-anak, bisa bicara dengan jelas. Kalau pasien ngorok berarti ada sumbatan jalan nafas berupa benda asing padat. Contohnya ketika kita tidur, ngorok itu pangkal lidah yang menutupi jalan nafas. Kemudian breathing itu periksa pernafasan, frekuensinya, kedalamannya ya. Kalau circulation ini periksa apa? Tanda-tanda vitalnya, ada perdarahan atau tidak, SpO2-nya berapa, CRT-nya berapa. Disability itu periksa kesadaran ya. Dengan metode yang paling mudah adalah AFPU, alert, verbal, pain, dan unresponsive. Alert artinya pasien sadar penuh. Verbal artinya pasien ini sadar dengan rangsangan bunyi, panggil dia sadar. Pain, pasien sadar dengan rangsangan nyeri. Unresponsive, pasien tidak sadar. Kemudian pemeriksaan exposure, melihat sekujur tubuhnya ada luka tidak, ada cedera tidak ya.
Kemudian kita lanjutkan dengan secondary survey. Yang paling mudah kita pakai teknik sampel, memeriksa sign and symptom, alerginya, ya, riwayat alergi pasien. M-nya adalah medical atau riwayat pengobatannya, ya. Past illness, penyakit, riwayat penyakitnya, riwayat penyakit sebelum dia datang itu apa, last meal, dan event atau environment, yang mana kejadian atau lingkungan seperti apa yang membuat pasien jatuh pada kondisi gawat darurat, ya. Setelah ini baru kita menegakkan diagnosa keperawatan. Nah, contoh kasus laki-laki umur kasus seperti ini, dia pasien pos kecelakaan lalu lintas, ya, sudah tidak sadarkan diri, dan pada saat sampai di rumah sakit pasien ini arteri karotis tidak teraba. Arteri karotis tidak teraba. Data apa yang kita dapat di primary survey? Airway-nya tidak paten, ya, ada bunyi snoring. Breathing-nya hanya 7 kali per menit, kemudian tiba-tiba apnu, tidak bisa bernapas. Circulation-nya arteri karotis tidak berdenyut, disability pasien tidak sadar, ya, exposure ada jejas di kepala, dada, dan perut. Nah, dari situ kita tentukan masalah keperawatan, penurunan curah jantung, dan intervensinya berikan bantuan hidup dasar, ya. Oke anak-anak, sampai di sini kuliah kita. Setelah ini anak-anak bisa melanjutkan dengan mengerjakan tugas ini. Contoh kasus ini dikerjakan, dimasukkan di dalam format pengkajian yang telah Ibu berikan, kemudian dilengkapi dengan intervensi keperawatan berdasarkan SIKI dan SLKI, ya. Nanti akan dipresentasikan minggu depan, kemudian kita lanjutkan dengan praktikum. Baik, itu saja Ibu akhiri kuliah kita pada siang hari ini, dan Ibu minta untuk satu orang memimpin dalam doa. Minta tolong. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perkuliahan kami pada siang hari ini. Kami telah selesai berkuliah Tuhan, dan mari Engkau memberkati Ibu dosen yang telah memberikan materi dan kami yang telah mendengarkan agar berguna di kemudian hari Tuhan. Ini saja doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Remi, terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa di minggu depan.